Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan tetapi juga mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas seringkali mendapat julukan si peragu karena ia menolak mempercayai kesaksian para rasul tentang kebangkitan Yesus. Bagi Thomas, luka-luka salib adalah realitas yang terlalu perih untuk dilupakan, dan ia membutuhkan bukti yang nyata, melihat dan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Yesus sebelum ia berani percaya. Namun, alih-alih menegur Thomas dengan kemarahan, Yesus yang bangkit justru menjumpai Thomas secara pribadi. Yesus memahami kerapuhan muridnya, dan dengan penuh belas kasih menawarkan apa yang Thomas butuhkan. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ketika Thomas berhadapan langsung dengan kasih yang terluka namun hidup itu, seluruh keraguannya runtuh. Ia tidak lagi perlu mencucukkan jarinya. Ia langsung bersujud dan mendaraskan pengakuan iman yang paling agung dalam seluruh Injil. "Ya Tuhanku dan Allahku." Melalui Santo Thomas, gereja mengajak kita untuk melihat bahwa keraguan bukanlah akhir dari iman, melainkan sebuah proses untuk menuju kedewasaan rohani. Thomas mengajar kita untuk tidak berpura-pura memiliki iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Keraguan yang jujur, jika dibawa dalam pencarian kebenaran yang tulus, akan menentukan kita pada perjumpaan yang mendalam dengan Kristus. Yesus menyambut Thomas apa adanya dan mengubah kedegilan hatinya menjadi sebuah kesaksian iman yang kokoh hingga akhir hayatnya sebagai martir. Kini, sabda Yesus bergema bagi kita yang merayakan pestanya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita hidup di zaman di mana kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Namun, kita diundang untuk menyentuh luka-luka Kristus yang hadir pada sesama kita yang menderita, miskin, dan tersisih. Di sanalah iman kita diuji dan dibentuk. Melalui teladan Santo Thomas, mari kita perbarui iman kita, beralih dari keraguan batin menuju penyerahan diri yang total kepada Kristus yang hidup.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Santo Thomas Rasul yang mengajarkan kami arti kejujuran dalam beriman. Ampunilah kami jika di tengah badai kehidupan dan ketidakpastian dunia, hati kami seringkali dirundung keraguan dan ketakutan. Sama seperti Engkau menjumpai Thomas dalam kerapuhannya, jumpailah pula kami dalam kelemahan kami. Jamahlah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu bersujud dengan iman yang teguh dan berseru dari kedalaman jiwa kami, ya Tuhanku dan Allahku. Santo Thomas, doakanlah kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.